nah ini apa aja nih persyaratannya untuk bisa ikut SPMBP Instan? Nah, yaitu lulusan di tahun 2021 dan tahun 2022 dan juga calon lulusan tahun 2023 untuk pendidikan menengah atas. Jadi dan sederajat. Nah, ini juga udah pernah kita terbitkan di siaran pers nomor 2 ya, yang ada di website kita. Jadi kita udah menerbitkan dan seharusnya memang udah dibaca oleh calon peserta gitu ya kan. Iya, jadi boleh dari mana aja ya, maksudnya nggak harus SMA gitu, bisa dari SMK, bisa dari sekolah keagamaan gitu, itu boleh. Jadi dari PK Instan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman dari jenis sekolah apapun, dari jurusan apapun, IPA boleh, IPS boleh, bahasa boleh, dipersilakan untuk mengikuti SPMB PK Instan. Nah, selanjutnya nih, persyaratan selanjutnya adalah memenuhi kriteria nilai, dan nilai ini bukan merupakan hasil pembulatan gitu ya kan. Kalau untuk teman-teman yang jalur reguler dan jalur afirmasi kewilayahan, untuk lulusan tahun 2021 dan juga 2022 yang dilihat adalah rata-rata nilai ujian di ijazah. Iya, benar. Itu tidak boleh kurang dari 70 dengan skala 100. Itu yang untuk lulusan tahun 2021. Bagaimana untuk calon lulusan 2023 kan? Iya, karena mereka belum punya ijazah ya. Untuk teman-teman yang tahun ini baru lulus, itu yang dilihat adalah rata-rata nilai rapot di komponen pengetahuan mulai semester 1 sampai semester 5 gitu. Berarti hanya untuk komponen pengetahuan aja komponen pengetahuan, karena kalau tidak salah di rapot teman-teman itu ada juga komponen keterampilan gitu. Itu tidak usah dihitung gitu. Jadi yang dihitung adalah komponen pengetahuan saja. Itu sama nilainya tidak boleh kurang dari 70 dalam skala 100. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, kemudian melakukan daftar ulang, itu akan dipastikan bahwa teman-teman sudah lulus gitu. Dan akan dilihat nilai ijazahnya. Nilai rata-rata ijazahnya sama, tidak boleh kurang dari 70 dalam skala 100. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk poin jalur pembibitan. Nah, ini juga sama untuk lulusan tahun 2021 dan tahun 2022, itu rata-rata nilai ujian pada ijazahnya itu tidak kurang dari 75 dengan skala 100. Jadi lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi daripada yang tadi. Dan kemudian untuk calon lulusan tahun 2023, nilai rata-rata rapotnya itu dengan komponen yang sama seperti tadi Kak Aini jelaskan. Ya? Iya, jadi untuk 5 semesternya itu tidak boleh kurang dari 75 dalam skala 100. Dan juga pada saat daftar ulang itu sudah dinyatakan lulus dengan rata-rata nilai ijazah itu tidak kurang dari 75 dengan skala 100. Berarti sama ya Kak Aini, lebih tinggi dari yang reguler dan afirmasi ya. Kalau sederhananya untuk yang reguler dan afirmasi itu tidak boleh kurang dari 70. Yang pembibitan tidak boleh kurang dari 75 gitu ya. Dan ini juga berdasarkan dari pengumuman ya Kak Aini. Iya, ini ada di pengumuman juga. Kemudian ada persyaratan tentang usia. Usia itu akan dilihat per tanggal 1 September 2023. Usia teman-teman yang diperkenankan untuk daftar SPMB PK Instan ini adalah maksimal 21 tahun dan minimal adalah 14 tahun. Nah, ini gimana Kak Nun? Gambarannya gimana ini? Gambarannya jadi kalau untuk teman-teman yang lahir misalkan tanggal 31 Agustus 2002, 31 Agustus 2002 itu kan pada saat tanggal 1 September 2023 itu kan sudah berusia 21 tahun lebih 1 hari. 1 hari, iya. Itu sudah nggak boleh. Berarti walaupun lebih 1 hari itu udah nggak bisa masuk ke dalam maksimalnya adalah 21 tahun gitu. Begitu juga untuk yang 14 tahun gitu. Kalau masih kurang dari 14 tahun tidak bisa mendaftar SPMB. Itu harus di-highlight ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya memiliki nilai UTBK untuk kecuali jalur pembibitan. Dan ada batas minimum. Nah, sebenarnya ini tadi kita udah jelaskan ya, kalau misalnya UTBK itu hanya untuk reguler dan afirmasi kewilayahan. Dan kemudian tadi kita juga udah menjelaskan ambang batas minimal untuk nilai UTBK ya Kak Indonesia. Jadi yang penting udah mengantongi nilai UTBK sebagai persyaratannya. Kemudian juga ada beberapa syarat tambahan nih untuk jalur afirmasi kewilayahan dan pembibitan yang ini juga cukup detail, cukup banyak. Jadi teman-teman bisa simak dengan teliti di pengumuman gitu ya. Nah, selanjutnya ada dokumen nih Kak, dokumen yang perlu disiapkan di proses-proses pendaftaran ini. Apa aja nih Kak? Nah, itu yang pertama ada pas foto, itu berlatar. Jadi ini sebenarnya tergantung dari sekolah yang dipilih ya Kak. Iya, sekolah kedinasan itu ketentuannya beda-beda. Kalau di PK Instan berdasarkan pengumuman kemarin, latar belakangnya merah ya. Warna merah, ya benar banget. Nah, itu harus mengenakan kemeja putih yang polos, dan juga untuk wanita itu yang berhijab itu memakai hijab yang berwarna putih polos juga ya Kak. Iya, polos, putih polos juga. Ada lagi nih Kak pertanyaan tentang ini yang sering ditanyakan juga, teman-teman itu sudah pakai background warna merah,
bajunya polos putih tapi pakai dasi atau kelihatan ada emblem atau logo sekolah gitu. Iya, itu gimana, Kak? Itu rata-rata mungkin dari foto ijazah ya, Iya, karena memang gitu. banyak banget pertanyaan itu. Nah, berdasarkan dari FAQ-nya dari Dikdin BKN, nah itu nggak apa-apa ya Kak Indah seharusnya ya. Jadi selama latar belakangnya itu merah dan bajunya putih, kemeja putih polos itu tidak menjadi masalah ya Kak Indah. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman yang mungkin udah terlanjur upload fotonya pakai seragam sekolah, tapi kan kemejanya putih, mayoritas kan putih polos gitu, itu nggak masalah. Backgroundnya juga merah gitu. Nah, selanjutnya dokumen yang perlu disiapkan ada KTP atau kartu keluarga untuk teman-teman yang belum berusia 17 tahun. Nah, kalau misalkan ada teman-teman juga yang KTP-nya mungkin belum jadi gitu, Pak, itu juga bisa diganti dengan surat keterangan pengganti KTP dari Dukcapil. Nah, ukuran filenya itu maksimal adalah 500 KB dan formatnya adalah JPG. Dan itu juga untuk tadi pas foto juga ya Kak Indah ya? Iya, pas foto juga. Kemudian selanjutnya ini kartu peserta UTBK SNBT. Ini kecuali jalur pembibitan. Iya, karena kan nggak ikut ya. Iya, benar banget. Tapi nanti kan akan ada kolom untuk mengunggah kartu peserta UTBK. Sedangkan untuk jalur pembibitan ini nggak punya nih Kak Indah. Ini gimana Kak Indah? Nah, itu nanti untuk teman-teman yang memilih jalur pembibitan itu bisa mengunggah file kosong gitu. Jadi teman-teman bikin aja halaman kosong gitu, dibuat PDF. Nah, itu nanti file itu yang diunggah sebagai di bagian kartu peserta UTBK gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi sudah disebutkan juga ya, rapot SMA semester 1 sampai semester 5 untuk teman-teman yang baru lulus tahun ini 2023 atau ijazah bagi yang lulus tahun 2021 dan 2022 gitu. Jadi ini rapot atau ijazahnya di-scan gitu ya. Dan selanjutnya adalah kartu keluarga gitu. Jadi dokumen-dokumen ini semuanya nanti di-scan dan akan di-upload di tempat yang disediakan gitu. Kemudian selanjutnya ini ada dokumen yang perlu disiapkan untuk yang jalur afirmasi. Ini ada lumayan banyak nih Kak Indah. Apa aja nih Kak Indah? Banyak nih. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang memilih jalur afirmasi kewilayahan, yang perlu disiapkan kartu keluarga atau kalau tidak ada adalah surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau desa ya. Kemudian ada akte kelahiran peserta. Kemudian ada KTP dari ayah atau ibu kandung. Nah, ini juga bagi teman-teman peserta ADEM di Papua dan Papua Barat itu akan mengunggah surat keterangan dari sekolahnya gitu, yang menyatakan kalau dia adalah peserta ADEM gitu. Nah, ini juga format untuk surat keterangannya ini bisa teman-teman dapatkan di link yang ada di pengumuman gitu. Nanti teman-teman dicek aja di situ. Itu ada contoh formatnya. Kemudian yang terakhir dokumen-dokumen tadi dijadikan dalam satu file dengan format PDF yang ukurannya maksimal adalah 2000 KB. Dengan format PDF ya Kak Indah. Formatnya PDF. Kemudian ini untuk jalur pembibitan yang dibutuhkan adalah kartu keluarga, akta kelahiran peserta, KTP ayah atau ibu kandung, dan kemudian dokumen-dokumen tadi itu disatukan dalam satu file dengan ukuran 2000 KB dengan format sama ya, PDF juga.